Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini kita mencoba membahas salah satu dari bagian fikih tentunya. Ini kaitannya dengan ilmu fikih yang berhubungan erat dengan darah kebiasaan wanita. Kita sebagai mahasantri tentu sudah baligh ya, baik kita yang mahasiswa ataupun kita yang mahasiswi, dan alhamdulillah Islam telah memberikan rambu-rambu dan aturan ya kaitannya dengan darah kebiasaan wanita ini. Para ulama menjelaskan dan Rasulullah juga sudah mengabarkan sebelumnya bahwa darah kebiasaan wanita itu ada 3. Yang pertama adalah haid, yang kedua istihadhah, dan yang ketiga adalah nifas. Ya, ini perlu kita bahas karena para mahasiswi juga harus ngerti. Ya, kita yang mahasiswa, calon suami juga menjadi bekal kita ya di masa yang akan datang. Haid tentunya adalah darah yang keluar dari rahim wanita, yang itu menjadi kebiasaan setiap bulan ya, atau datang bulan, dengan ciri bahwa darah itu hitam pekat ya, agak kemerahan dan berbau ya. Jadi untuk membedakan nanti antara darah haid dengan darah istihadhah itu ada bedanya dari sisi ciri darah yang keluar. Nah, kemudian para mahasantri sekalian, bahwa darah haid ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i bahwa waktu paling cepat ya darah haid itu adalah 1 hari 1 malam. Jadi sangat mungkin ada seorang wanita yang dia haidnya hanya 1 hari 1 malam ya. Dan dalam mazhab Syafi'i disebutkan paling lama itu 15 hari ya, paling lama 15 hari. Nah, disinilah para mahasantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita perlu tahu kebiasaan haid kita ini berapa hari. Dan yang normal itu disebutkan dalam mazhab Syafi'i adalah sittatun au sab'atun, 6 sampai 7 hari ya. 6 sampai 7 hari itu yang normal. Oleh karenanya setiap wanita Allah berikan perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada yang cuma 2 hari, 3 hari. Maka untuk menentukan bahwa haid saya ini siklusnya berapa hari, maka dilihat setelah 3 bulan. Bulan pertama katakanlah 7 hari, tunggu dulu bulan kedua 7 hari ya. Bulan ketiga 7 hari, maka berarti kebiasaan saya ya dalam haid ini, misalnya seorang wanita itu adalah berarti 7 hari ya. Kalau ada yang 3 bulan berturut-turut di 3 hari, maka dia darah haidnya berarti akan keluar siklusnya 3 hari. Ada juga yang 15 hari misalnya, sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'i tadi. Oleh karenanya harus mengerti masing-masing kita, dan antara satu dengan yang lain berbeda. Loh, kamu kok 4 hari, aku kok sampai 10 hari. Oh, kita beda. Allah berikan perbedaan di antara kita di hari siklus haid itu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, dari sinilah para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui ya, para wanita khususnya dan para suami atau calon suami kelak, ketika mengetahui kebiasaan harinya itu, maka seandainya ada darah haid yang keluar di luar siklus kebiasaan, maka itu dihukumi dengan darah istihadhah ya. Kan biasa begitu ya, terjadi di tengah kehidupan masyarakat kita. Siklus haidnya misalnya 6 hari, sudah sekian tahun 6 hari, tiba-tiba
setelah 6 hari ya, kemudian hari ke-8 misalnya kok keluar ya darahnya, maka ya di sini para ulama menjelaskan bahwa darah yang keluar itu bukan darah haid ya, dari darah istihadhah. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, darah istihadhah ya adalah darah yang keluar di luar siklus haid ya pada hari-hari biasanya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Sehingga ada seorang sahabiyah bernama Fatimah binti Abi Hubeish pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Artinya alhamdulillah sudah ada seorang sahabiyah yang mengalami peristiwa seperti ini, yaitu keluarnya darah di luar darah kebiasaan yang disebutkan tadi dengan darah istihadhah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena beliau mengatakan dzalika irqun wa laysa bil haidhah, yaitu Rasul ibaratkan seperti keringat yang keluar dan itu bukan darah haid. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ya dalam riwayat Imam Bukhari bagi para wanita yang keluar darah haidnya di luar siklus keluar darah istihadhahnya di luar siklus haid, maka itu dia dianjurkan untuk berwudu ya, untuk berwudu setiap kali hendak sholat ya, setiap kali hendak sholat. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di dalam Al-Qur'an ya kaitannya dengan darah haid ini, dan para sahabat pernah bertanya pada Rasulullah SAW yang kemudian Allah abadikan jawabannya di surat Al-Baqarah ayat 222 itu. Yas'alunaka 'anil haid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, mereka wahai Muhammad bertanya kepada engkau tentang darah haid. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka engkau jauhi para wanita itu ketika datang bulan, engkau jauhi mereka ketika datang waktu haidnya. Nah, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memahami ya, dan bagaimana tuntunan dan anjuran syariat agama kita, termasuk bisa ditinjau dari sisi medis atau kesehatan. Yang tentu ayat ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan kepada siapapun ya untuk tidak mendatangi, dalam hal ini adalah berhubungan intim ya dengan istrinya di saat dia datang bulan haid ataupun nifas. Sebelum kita masuk pada apa saja larangan yang dilarang ya bagi kita ketika wanita itu datang bulan, kita sebutkan tadi bahwa darah kebiasaan wanita ada 3 ya, darah haid, kemudian istihadhah dan nifas. Ya, nifas ini tentu kaitannya dengan kelahiran ya. Dan dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa waktunya paling minimal berapa? Ya, berapa hari, bahkan tidak disebutkan hari, bahwa bahkan disebutkan hanya hitungan lahdhatan ya, sangat pendek waktunya, bisa hitungan jam ya. Darah nifas itu batas minimalnya. Namun yang lazim atau yang biasa itu adalah 40 hari batasannya, dan dalam mazhab Syafi'i disebutkan batas maksimalnya 60 hari ya. Sehingga ketika ada seorang wanita yang melahirkan kemudian datang atau keluar darah nifasnya, maka dihitung batas maksimalnya adalah 60 hari. Ketika setelah 60 hari menurut mazhab Syafi'i ya keluar darah lagi, maka itu bukan darah nifas ya. Kalau misalnya ada seorang wanita yang dia kehamilan yang ketiga misalnya, atau yang kedua, kan dia sudah tahu kehamilan pertama itu dulu 40 hari, maka bisa jadi kehamilan kedua itu 40 hari. Setelah 40 hari bersih, maka dihukumi seperti kelahiran pertama, sehingga setelah 40 hari seandainya keluar darah lagi, maka itu bukan darah nifas ya. Dan ini tentu para mahasantri ya, hal semacam ini realistis ya, sangat mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan terjadi ya. Baru-baru saya 2 hari yang lalu juga mendapatkan konsultasi kaitannya dengan ini. Tentu perlu kita pahami bersama bahwa
berkaitan dengan darah kebiasaan wanita ini bukan aib, ya. Ini adalah ilmu yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuntunan dan ketetapan dalam syariat agama kita, ya, tidak perlu tabu dan tidak perlu kemudian kita malu dalam hal ini. Bahkan tadi sahabiah Fatimah binti Abi Hubeish juga pernah bertanya pada Rasulullah, termasuk sahabiah namanya Hamna binti Jahsh. Dia wanita dan datang kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan darah haid itu sebetulnya berapa hari. Maka Rasulullah kemudian menjawab antara 6 sampai 7 hari. Nah, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kaitannya dengan nifas. Jadi nifas itu atau darah haid sebelumnya, ya. Kalau darah haid itu wanita itu bisa haid pada usia berapa sih, ya? Dalam mazhab Syafi'i disebutkan paling cepat itu usia 9 tahun, ya. Maka ini juga menjadi bagian dari ciri wanita itu baligh, ya. Wanita itu baligh adalah dengan keluarnya darah haid atau datang bulan. Jadi seandainya ada seorang wanita yang dia sudah anak gadis, ya, dia udah 10 tahun dan keluar darah haidnya, maka dia sudah baligh. Ada kewajiban, ya, dalam syariat agama ini yang harus dia kerjakan, puasa, zakat, ya, sholat dan segala macam yang menjadi kewajiban. Itu batas minimalnya, ya. Artinya sangat mungkin ada anak gadis pada usia 9 tahun dia datang bulan, ya. Dan orang tua, ya, seandainya nanti kita menjadi orang tua harus paham kalau punya anak perempuan, ya, dan harus dibekali dengan ilmu ini. Kaitannya dengan masa hamil, ya. Ini para ulama, ya, fikih menjelaskan juga. Dan ini juga nanti bisa dikaji kalau juga dari sisi medis, ya. Batas minimal wanita hamil itu berapa bulan, ya. Tentu yang lazim adalah 9 bulan 10 hari. Tapi para ulama termasuk juga dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan itu batas minimalnya 6 bulan dan batas maksimalnya adalah 4 tahun. Jadi dalam mazhab Syafi'i beristimbat bahwa sangat mungkin ada seorang wanita dia hamil sampai 4 tahun. Tapi ini sangat jarang sekali. Tapi kalau saja 6 bulan kemudian lahir, sangat mungkin. Dan ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di istimbat para ulama di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi bayi itu, ya, wanita itu hamil kemudian dia menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan itu kan berarti 2 tahun lebih 6 bulan. Di ayat yang lain, di surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fisaluhu fi amaini." Ya, dia menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Ya. Kita sebutkan tadi bahwa di ayat Al-Ahqaf itu seorang ibunda itu hamil dan kemudian dia menyapih selama 30 bulan. Di surat Luqman Allah kabarkan dan para wanita itu, para ibunda itu menyapih anaknya selama 2 tahun. Dan kita sebutkan tadi 2 tahun berarti kan 24 bulan. Kalau kita melihat pada ayat di surat Al-Ahqaf 30 bulan, maka 30 bulan dikurangi 24 bulan dalam masa penyapihan, maka sisa 6 bulan. Nah, 6 bulan ini, ya, sebagai bentuk istimbat dalam mazhab Syafi'iyah terutama batas minimal wanita itu hamil. Nah, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilarang bagi kita ketika seorang wanita itu haid ataupun nifas? Ada 8 dalam mazhab Syafi'i disebutkan. 1, dia tidak boleh sholat, ya. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa sholat ini tidak diqadha. Artinya ketika seorang wanita datang bulan, dia 7 hari tidak sholat, tidak diqadha, artinya tidak ada hutang sholat, ya, kecuali puasa. Nah, kecuali puasa, dan itu juga yang disebutkan, ya, oleh para ulama berkaitan dengan mengqadha, ya, mengqadha puasa bagi wanita haid sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah tidak boleh berpuasa, jelas, ya. Nanti kalau Ramadan yang itu hukumnya wajib, maka wanita haid dan nifas tidak puasa, tapi dia wajib untuk mengqadha, ya, puasa yang dia tinggalkan. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i disebutkan wa qiraatul Quran, bahkan sampai membaca Al-Quran itu tidak dibolehkan, ya.
Walaupun nanti dalam mazhab yang lain ya seperti dalam mazhab Hambali, murid dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, membolehkan untuk kita membaca Al-Qur'an namun dari hafalan yang ada, hafalan yang kita miliki. Ya tidak, apalagi nanti dalam mazhab Syafi'i yang keempat dilarang juga mashul mushafi wa hamluhu, tidak boleh menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an dan membawanya. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama. Sebagaimana firman Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, salah satu istimbat pada ayat ini dalam mazhab Syafi'i bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an atau mushaf itu kecuali orang-orang yang suci, termasuk orang yang haid ataupun nifas, dia pada posisi atau kondisi tidak suci. Oleh karenanya dia tidak kemudian diperbolehkan menyentuh. Kemudian yang kelima, wadukhulul masjid, ya tidak boleh masuk ke masjid kecuali dalam waktu yang singkat. Kalau tinggal lama maka jelas tidak boleh tawaf, karena Rasulullah mengabarkan bahwa tawaf itu seperti sholat, ya hanya bedanya ya tawaf itu boleh berbicara. Yang keempat, ya tidak boleh orang yang sedang datang bulan baik haid ataupun nifas tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri. Kita sebutkan pada ayat tadi di Al-Baqarah 222 bahwa darah haid itu adalah penyakit, ya. Maka tidak boleh ya mendatangi istrinya di saat istri sedang datang bulan baik itu haid ataupun nifas. Dan dalam mazhab Syafi'i yang terakhir disebutkan tidak boleh ketika wanita datang bulan itu tidak boleh melakukan hubungan intim, dalam arti adalah menyentuh bagian kulit di sekitar pusar dan kemaluan, ya. Artinya apa? Rasulullah SAW membolehkan untuk ya bercumbu dalam hal ini, ya berciuman begitu dan tidak apa-apa. Bahkan Aisyah menceritakan, saya waktu haid Rasulullah duduk di pangkuanku, ya tiduran di pangkuanku. Ketika saya haid, ya, saya minum dari gelas dan Rasulullah minum dengan gelas yang sama dengan saya. Dan ini Islam menghormati para wanita yang sedang datang bulan. Beda dengan orang Yahudi yang dulu ketika wanita haid itu diusir dari rumahnya, ya disuruh pergi dari rumahnya, baru ketika suci boleh datang ke rumahnya. Tentu ketika sudah datang waktu ya untuk masa haidnya selesai 7 hari ataupun 6 hari, maka kemudian wala taqrabuhunna hatta yadhurna, sebagai penutup ya maka para wanita itu harus bersuci. Dan dimaksudkan dalam ayat ini bersuci adalah dengan mandi besar, dengan mandi junub, maka dengan demikian maka sudah selesai ya masa haidnya atau masa nifasnya. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini sebagai bekal bagi kita, terutama khusus para mahasiswi dan kita para mahasiswa juga penting untuk mengetahui hal ini. Mudah-mudahan bisa menguatkan keimanan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.